Halo, kembali lagi kita bertemu di Logic Info, tempat kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Sebelum kita mulai menonton videonya, yuk mari kita like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu, agar kalian dapat mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel ini, dan dapat terus menambah ilmu kita. Jika sudah, yuk mari kita langsung simak videonya. Semoga bermanfaat ya. Pernah nggak sih kalian udah pacaran lama, tiba-tiba suatu hari, tanpa sengaja, kalian melihat ternyata pacar kalian sedang bermesra-mesraan dengan orang lain tanpa sepengetahuan kalian? Itu sih pasti rasanya akan sakit banget, banget, banget. Udah kayak hati kalian dikerok pakai uang 500 rupiah. Tapi tahu nggak sih kalian, pada zaman dahulu, terdapat cara penyiksaan secara fisik sekaligus mental yang lebih parah dari rasa sakit hati kalian. Hari ini, kita akan membahas beberapa bentuk penyiksaan terparah beserta sejarahnya versi Logic Info. Nomor 1. Keledai Spanyol, atau lebih dikenal sebagai Spanish Donkey. Saya yakin dan berani jamin jenis keledai yang satu ini tidak akan ada yang mau mendudukinya. Dibuat khusus untuk menyiksa seseorang dengan cara orang tersebut didudukkan di atasnya, diikat, dan diberikan pemberat di kakinya. Dudukannya juga tidak nyaman seperti kursi gaming yang populer sekarang. Di dudukannya terdapat duri-duri tajam yang dapat menembus kulit manusia. Alat ini mengakibatkan kerusakan pada alat kelamin dan daerah selangkangan korban, yang tentu saja berakibat pendarahan yang fatal dan jika pun selamat akan mengalami kelumpuhan seumur hidupnya. Berikutnya adalah pencapit buaya atau crocodile shears. Buaya darat memang menyakitkan, tapi ada bentuk buaya lain yang lebih menyakitkan dan cocok untuk si buaya darat itu sendiri. Cara menyiksa kali ini adalah menggunakan alat bernama crocodile shears, atau kita sebut sebagai capitan buaya. Capitan ini memiliki besi tajam seperti taring-taring kecil dan digunakan pada abad pertengahan untuk hukuman bagi pembunuh keluarga raja atau yang tidak patuh terhadap perintah raja. Cara menyiksanya adalah dengan cara dipanaskan, lalu setelah dipanaskan tiriskan. Maksud saya langsung dicapitkan ke bagian tubuh seperti jari atau alat kelamin, agar bagian tubuh yang dicapit itu robek sehingga pria itu mengalami rasa sakit yang luar biasa, dan dibiarkan hingga infeksi membusuk dan pria tersebut akan mati secara perlahan. Yang selanjutnya adalah Catherine Wheel. Yang kalian lihat sekarang ini bukanlah sirkus atau presentasi obat luka bakar. Namun ini adalah bentuk siksaan dari abad pertengahan, di mana alat bentuk penyiksaan ini menyerupai seperti roda. Korban yang biasanya seorang pengkhianat atau tidak tunduk pada kerajaan akan diikat di roda tersebut dan kemudian orang yang diikat akan dipukuli dengan benda keras seperti besi dan diputar-putar layaknya di taman bermain Dufan. Cara lainnya juga bisa dilakukan seperti model digantung di atas tiang, sambil ditusukkan dengan tombak dan dibiarkan mati kehabisan darah, dan disiksa oleh paruh, cakar, dan gigi dari binatang buas. Namun uniknya, jika di tengah penyiksaan roda itu terlepas, maka penyiksaan akan dihentikan. Karena mereka percaya, ini adalah campur tangan yang kuasa untuk keselamatan atau pengampunan dari dosa korban tersebut. Selanjutnya, dibelah dan dipotong hidup-hidup. Cara ini digunakan pada abad pertengahan di China dan Eropa sebagai sebuah bentuk hukuman. Penyiksaan seperti ini adalah penyiksaan yang tergolong biasa, dilakukan dan barbar pada masanya. Cara penyiksaannya cukup simpel dan elegan, dengan cara seperti di kelas balet. Pertama, korban akan diikat terbalik seperti jemuran ibu-ibu, dan kakinya dilebarkan sehingga membentuk huruf V. Dan kemudian, para penyiksa yang terdiri dari 2 orang mengambil pisau gergaji yang besar dan tajam, lalu memotong korban secara perlahan, dari mulai alat vital sehingga korban mengalami rasa sakit yang luar biasa, namun tetap hidup untuk merasakan sensasinya. Yang kelima adalah Iron Maiden. Iron Maiden yang kita bahas di sini bukanlah Iron Maiden yang grup band ya, yang asal London itu, bukan.
Iron Maiden yang dimaksud di sini adalah merupakan alat penyiksaan yang banyak orang pasti pernah melihatnya secara tidak langsung, muncul di film ataupun buku pengetahuan. Alat ini cukup terkenal dan digunakan pada abad pertengahan. Cara penyiksaannya adalah orang yang dianggap bersalah akan dimasukkan ke dalam peti khusus yang dibuat dari besi, yang di dalamnya terdapat duri-duri yang sangat tajam seperti omongan tetangga. Sehingga ketika ditutup, duri-duri tersebut akan langsung menancap di seluruh tubuh seperti mata dan langsung menembus ke otak, sehingga membuat korban mati secara perlahan-lahan. Banyak ilmuwan pada saat ini mengaku sangat bingung kenapa pada abad pertengahan di Eropa maupun di China, hukuman-hukuman sadis seperti ini dapat muncul dan sangat populer pada masanya. Yang keenam, kursi pisau. Suatu hari, kalian bekerja dan terlalu lama duduk di sebuah kursi. Pasti pinggul dan punggung kalian sakit kan? Itu bukan apa-apa. Sebelum kalian mencoba duduk di kursi pisau dari China, yang digunakan untuk menghukum atau menginterogasi seseorang. Kursi ini merupakan kursi buatan spesial di mana memiliki pisau-pisau besar dan tajam di setiap pinggirannya. Terkadang ditambahkan bara panas di bawahnya untuk menambah rasa sakit pada korban. Selanjutnya ada Brazen Bull. Brazen Bull ini sangatlah menyeramkan dan salah satu alat penyiksaan yang terkenal pada masanya. Didesain dan diciptakan pada awal abad pertengahan untuk menghukum penjahat dan pembelot kaisar oleh bangsa Yunani bernama Paralis. Paralis ya, bukan paralon. Alat penyiksaan ini berbentuk seperti banteng dengan ruangan kecil di dalamnya. Alat ini bekerja dengan cara korban dimasukkan ke dalam ruangan yang ada di dalam banteng tersebut. Lalu kemudian dinyalakan api besar di bawahnya, sehingga orang di dalamnya akan menjadi barbecue hidup-hidup. Ditambahkan bumbu juga boleh. Setelah itu, perlahan-lahan dari hidung banteng tersebut mengeluarkan asap. Bukan karena sedang nge-vape ya, tapi melainkan berasal dari tubuh korban yang ada di dalam. Konon, penonton yang menonton penyiksaan ini mendengar suara mengerikan karena campuran teriakan korban dan suara yang keluar dari hidung banteng tersebut. Ironisnya, pencipta alat penyiksa terkenal Brazen Bull ini mati di alat ciptaannya sendiri dan sekaligus menjadikan ia sebagai korban pertamanya. Yang terakhir adalah dimakan hidup-hidup. Dari penyiksaan lainnya, penyiksaan ini merupakan cara penyiksaan yang cukup kreatif. Dikutip dari sejarah, penyiksaan ini digunakan oleh orang Persia. Caranya adalah korban akan diikat di sebuah perahu kecil yang berada di sungai mengalir dan dipaksa untuk memakan makanan manis terlebih dahulu, seperti gula, susu, madu, dan mungkin minuman boba, sampai korban merasa mual dan muntah. Ditambah, mereka akan mengoleskan madu di bagian tubuh seperti mata, alat kelamin, anus, dan lubang hidung, serta telinga. Gak usah dibayangkan, pasti rasanya geli dan ngilu banget. Hal ini akan berakibat mengundang banyak hewan seperti lebah, semut, dan serangga lainnya untuk memakan korban yang terikat di atas perahu dengan hidup-hidup secara perlahan. Di China juga mempunyai metode yang hampir sama, namun dengan menggunakan tikus. Korban akan diikat dengan terlentang dan perutnya akan dirobek sedikit, dikit aja jangan banyak-banyak. Lalu diletakkan sekeranjang tikus di atas perutnya. Tikus ini bukanlah tikus dari Tom and Jerry, namun ini adalah tikus barbar yang sengaja tidak diberi makan, sehingga lama-kelamaan tikus-tikus ini akan memakan perut korban karena merasa kelaparan. Jika tikus-tikus tersebut tidak mau makan, maka dipanaskanlah keranjang tersebut sehingga tikus panik dan akan mengoyak perut korban untuk mencari jalan keluar. Gimana? Setelah mendengar penyiksaan di atas, kalian sudah cukup bersyukur bukan? Jadi, lebih baik sakit hati karena diselingkuhin daripada was-was berhadapan dengan alat-alat penyiksaan tersebut. Jalan-jalan ke Mangga 2, pulang-pulang dimarahin mama. Cakep. Aku harap kita berdua terus memiliki perasaan yang sama. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol belnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Karena video saya di channel ini akan membantu memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada kalian semua. Mari kita bangun channel ini dan menambah wawasan kita. Oh iya, jangan lupa ya untuk menonton video-video lainnya yang sudah tersedia di channel ini. Terima kasih teman-teman.